Halo, jumpa lagi dengan saya, Emi Rosyidah. Assalamualaikum. Kita kembali belajar mengenai asesmen dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Menentukan KKTP sudah kita pelajari. Berikutnya adalah pengolahan asesmen pembelajaran. Ayo. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana mengolah hasil asesmen pembelajaran. Sobat pelatihan sudah siap? Baik, kita akan pelajari bersama-sama. Sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan pengolahan hasil asesmen. Nah, ketika mengolah hasil asesmen, seorang pendidik bisa menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ketika data yang dikumpulkan dalam mengakses itu dalam bentuk angka-angka, maka itu kita menggunakan analisis kuantitatif, dan itu ketika datanya berupa narasi, deskripsi, itu kita berarti menggunakan analisis secara kualitatif. Nah, untuk mengukur tentang bagaimana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, maka penting sekali guru membuat namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, atau kita kenal dengan namanya KKTP. Nah, kapan guru membuat KKTP? Ketika guru merancang pembelajaran dalam bentuk apakah modul ajar maupun RPP. Disitulah guru penting memberi .tp atau tujuan pembelajaran itu menjadi KKTP. Nah, hal-hal yang penting diperhatikan ketika menyusun KKTP, yakni pertama adalah guru disarankan tidak menggunakan angka mutlak. Ya, guru disarankan tidak menggunakan angka mutlak, karena dalam prinsip yang dikembangkan kurikulum merdeka ini adalah ada fleksibilitas. Maka disarankan menggunakan range, ya, nilai. Ya, misalnya 70 sampai 85 misalnya, ini ada range-nya. Ketika nanti anak mencapai nilai misalnya dalam pembelajaran 71, maka ini menjadi tidak ada masalah, karena tidak fix misalnya 85 dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, guru bisa menggunakan berbagai macam pendekatan. Setidaknya ada 3, yakni menggunakan deskripsi kriteria, juga bisa menggunakan rubrik, dan juga yang ketiga adalah interval nilai. Nah, bagaimana contohnya ketiga pendekatan ini? Seperti ini contohnya. Jadi ketika menggunakan deskripsi kriteria, maka yang terwujud adalah bentuknya naratif seperti ini. Laporannya dalam bentuk deskripsi. Nah, selanjutnya ketika guru menggunakan rubrik, maka sejak awal ketika mendesain pembelajaran, guru sudah menurunkan TP dari TP, ya, dalam bentuk kriteria-kriteria. Misalnya kriteria yang ada di sini contohnya adalah misalnya isi laporan. Yang ini ketika TP-nya adalah tentang peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, ini yang ketika guru menggunakan rubrik. Contohnya seperti ini. Nah, rubrik ini bisa fleksibel, ya,
apa tadi ada dua kriteria tadi yang digunakan tentang penulisan tanda baca dan isi laporan. Nah, terkait dengan grade juga guru bisa fleksibel. Apakah dengan misalnya ada yang biasa dengan menggunakan kode angka-angka, simbol angka-angka juga boleh. Nah, ini yang ketika menggunakan guru menggunakan rubrik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ketika menggunakan interval nilai. Nah, seperti ini. Maka guru menentukan apa saja kriteria yang dideskripsikan, yang diturunkan dari tujuan pembelajaran. Maka ketika interval nilai sudah dibuat oleh guru, misalnya ada 3 grade misalnya 0 sampai 40, kemudian 41 sampai 70, 71 sampai 100, maka ketika proses pembelajaran guru bisa melihat tentang masing-masing anak mencapai di mana. Misalnya anak mencapai 35 misalnya, berarti ada di range ini. Atau ketika anak mencapai 80 misalnya, maka ada di sini. Nah, ini ketika KKTP menggunakan interval. Sobat pelatihan yang berbahagia, sudah kita pelajari banyak hal tadi terkait dengan bagaimana mengolah hasil pembelajaran, mengolah hasil asesmen pembelajaran, dan semoga bisa dicerna dengan baik. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengolahan hasil asesmen itu yang menjadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.